Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Ayyuhal Walad. Kitab ini adalah karangan dari Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah sampai tentang pentingnya memilih guru. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal waladul aziz. Wahai anakku sayang. Wahai anak muridku sayang. Qad alimta min hatainil hikayataini. Engkau sudah mengetahui dari dua riwayat ini. Dari dua riwayat tentang diskusi Hatim dan gurunya, dan riwayat tentang Syekh Shibli tentang satu hadis yang dihafal dan diamalkan. Nah, innaka, apa kesimpulan dari dua riwayat tadi itu di atas itu? Annaka la tahtaju ila taksiril ilmi, bahwa engkau sebenarnya itu tidak butuh kepada banyak menguasai ilmu. Nah, jika kita hanya untuk mengamalkan saja, tidak untuk diajarkan. Tapi kalau untuk mengajarkan, nah butuh kepada ilmu karena kita akan mengajarkannya. Maka kita butuh kepada banyak ilmu jika niat kita itu untuk mengajar. Wal ana, dan sekarang ubayyinu laka, aku akan menjelaskan kepadamu, kata Imam Ghazali, ma yajibu ala saliki sabilil haqqi, apa yang wajib bagi orang-orang yang menempuh sabilil haqqi, akan jalan kebenaran. Fa'lam, ketahuilah olehmu wahai anakku sayang, kata Imam Ghazali, annahu yambagi lisalikin, dan wajiblah bagi seorang yang menempuh satu jalan, syekhun mursyidun murabbin, yaitu hendaklah ia mempunyai seorang guru yang menjadi mursyid dan murabbi baginya. Kenapa butuh? Liyukhrija, agar nanti mursyid itu bisa mengeluarkan al-akhlaqas su'a minhu, akan akhlak-akhlak yang buruk dari orang yang menempuh jalan itu. Dengan apa? Bitarbiyatihi, dengan mendidiknya, dengan menggemblengnya. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasana, dan agar mursyid itu bisa menjadikan akhlaknya itu menjadi akhlak yang baik. Nah, itu fungsi dari guru yang mursyid. Wa makna tarbiyah, dan bermula arti kata tarbiyah, yushbihu fi'lal fallahi alladhi yaqla'u syauka, yaitu menyerupainya seseorang itu akan perbuatan seorang petani, alladhi yaqla'u syauka, yang ia petani itu mencabuti akan hamanya atau rumput-rumput yang mengganggu produksi tanamannya. Wa yukhrijun nabatati al-ajnabiyah, dan akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang asing yang dapat merugikan tumbuhan utamanya, min baini zar'i, di antara tanaman-tanaman yang ia tanam lah gitu, tanaman utamanya. Begitu juga seorang murabbi itu dia itu mengerjakan pekerjaannya itu sama dengan petani ini. Ia mencabuti sifat-sifat yang tercela dari hati murid-muridnya, dan mengeluarkan juga akhlak-akhlak yang buruk.
Kenapa liyuhsina nabatuhu, agar baiklah hasil tumbuhan yang ditanamnya itu, wayak mulari royuhu, agar sempurnalah hasil panennya. Begitu juga mursyid, agar sempurna, agar baguslah nanti hasil didikannya itu. Wala budda lisalikin, dan sepantasnya lah bagi seorang yang menempuh jalan kebenaran, min syaikhin daripada wala budda lisaliki min syaikhin bi yurabbihi. Dan haruslah bagi seorang penempuh jalan itu dari seorang guru yang nanti dapat membimbingnya. Wa yursyiduhu, dan dapat menunjukkannya juga, ila sabilillahi ta'ala, menuju jalan kepada Allah Ta'ala. Lianna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu arsala ilal ibadi, mengutus ia Allah kepada hamba itu rasulan, akan seorang rasul, lil irsyadi ila sabilihi, agar nanti rasul itu dapat menunjukkan, dapat membimbing umatnya kepada jalan Allah. Fa'idha irtahala sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, minad dunia, dari dunia ini, sudah meninggalkan dunia, faqad khallafa al-khulafa, maka sungguh Nabi itu sudah meninggalkan di belakangnya itu para penggantinya yang nanti dapat membimbing, yang dapat menunjukkan umat. Karena Nabi itu setelah meninggal kan sudah tidak ada Nabi. Nah, maka ia meninggalkan seseorang yang dapat membimbing umat fi makanihi, di dalam tempatnya, hatta yursyidu, hingga mereka para pengganti Rasul itu dapat menunjukkan al-khalaiq, semua orang, ilallahi ta'ala, kepada jalannya Allah Ta'ala. Wa syartu syekhil ladzi yasluhu, dan bermula syarat seorang mursyid yang layak ayyakuna naiban, yang layak oleh jadilah ia nanti menjadi pengganti di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengganti perannya, bukan mengganti ia menjadi rasul. Nah, ia menjadi pengganti dari peran sebagai seorang pembimbing. Ayyakuna aliman, pertama hendaklah kompetensi yang harus dimiliki itu adalah ia itu menjadi seorang yang alim. La anna kulla alimin yasluhu lahu, tidaklah setiap orang yang alim itu layak dijadikan guru. Tidak semua orang yang alim itu layak dijadikan murabbi. Tidak bisa juga dijadikan mursyid. Ada syarat-syaratnya. Wa inni ubayyinu laka, kata Imam Ghazali, aku akan menjelaskan kepadamu ba'dha alamatihi, akan sebagian ciri-ciri guru yang layak dijadikan mursyid, ala sabilil ijmali, atas jalan yang umum, atas ciri-ciri yang umum saja. Nah, ini ciri-cirinya katanya, hatta la yadda'iya, hingga tidaklah mengklaim kullu ahadin, semua orang, annahu mursyidun, bahwa ia adalah seorang mursyid. Jadi agar nanti tidak semua orang bisa mengklaim bahwa dirinya menjadi mursyid. Nah, siapa yang layak itu? Huwa man ya'ridu an hubbid dunya wa hubbil jahi. Guru atau mursyid yang layak itu, yang dijadikan panutan, adalah orang yang yu'rid, orang yang berpaling daripada cinta dunia dan cinta kepada jabatan. Wa kana qad tabi'a, adalah guru itu mengikuti li syakhsin, bagi seseorang, li syakhsin basirin, yang alim. Maksudnya mursyid itu dulu sebelum jadi mursyid juga mengikuti mursyid. Kenapa ya tasalsalu mutabi'uhu? Bersambunglah pengikutannya mursyid itu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mursyid itu biasanya bersanad ilmu-ilmunya itu, bersanad sampai kepada Rasulullah.
Nah, kalau dia seperti itu, guru itu dia berpaling dari cinta dunia, berpaling dari pangkat, dia pernah mengikuti mursyid yang alim, basir artinya alim di sini. Nah, kalau dia seperti itu kan nanti akan bersambung berterusan sanadnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, itu syarat selanjutnya adalah wakana mahsinan riyadhati nafsi. Oh, seorang guru itu hendaklah ia melatih dirinya dengan baik. Melatih dengan apa? Min qillatil akli wasyarbi, dari menyedikitkan makan dan minum, wal qawli wan naumi, menyedikitkan berbicara dan tidur, wa kasratis sholati was shadaqati was shaumi, dan memperbanyak salat, sedekah dan berpuasa. Jadi mencari guru dengan kriteria seperti ini sungguh sangat sulit di zaman sekarang ini. Wa kana bi mutaba'ati syekhil basiri ja'ilan muhasinal akhlaqi lahu siratan, adalah mengikuti guru yang alim seperti kriteria ini, itu dapat membaguskan akhlak seseorang yang menempuh jalan, itu dapat membaguskan sifatnya. Kas-sabri, seperti sifat sabar. Jadi seorang murid yang mengikuti ulama yang alim seperti itu, yang mursyid yang kompetensinya lengkap itu, nah anak murid yang mengikutinya itu akan mempunyai sifat sabar, syukur, tawakal, yakin, sakhawah. Sakhawah ini dermawan, qanaah, tamaninatin nafsi, tenang jiwanya, wal hilmi, dapat mengontrol emosinya, wa tawaddu', bisa bersikap rendah diri atau rendah hati, wal ilmi wasidqi, itu anak muridnya itu seperti mempunyai ilmu, kejujuran, rasa malu, wal wafa'i, menepati janji, wal waqari, sederhana, was sukuni, wat ta'anni, dan tenang jiwa dan tidak tergesa-gesa, wa amsalihah, dan seumpamanya. Fahuwa, maka jika ada guru seperti itu yang dapat menghasilkan murid seperti itu juga, maka dia sebenarnya adalah izan nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah cahaya daripada cahaya-cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasluhul iqtida'u bihi, yang layaklah mengikut dengannya orang kepadanya. Lakin akan tetapi wujuda bimislihi, atau wujuda misli, itu adanya guru yang seperti ini, nadirin, itu jarang, a'azzu minal kibritil ahmari, lebih langka dari korek yang berwarna merah. Jadi korek yang berwarna merah mungkin langka 950 tahun yang lalu, karena kitab ini ditulis sekitar 1000 tahun yang lalu. Nah, tetapi kita tidak dapat menggambarkan korek seperti apa yang langka ini. Yang jelas dia dijadikan patokan kelangkaan. Waman sa'adatu, siapa orang yang bahagia oleh satu kebahagiaan. Mungkin gimana maksudnya? Siapa orang yang bahagia oleh kebahagiaan. Gimana maksudnya? Fawajada syaikha, maksudnya ini siapa yang dapat mendapatkan kebahagiaan ini, fawajada syaikhan, mungkin gimana maksudnya? Waman sa'adathu, siapa orang yang membantu ia berbahagia, mungkin ini membantu seseorang berbahagialah gitu. Fawajada syaikhan kama dzakarna, lalu ia dapati seorang guru dengan kriteria yang seperti sudah kami sebutkan itu, wa qabilahu syaikhu, dan yang terpenting lagi guru itu pun menerima ia sebagai murid. Nah, kalau seperti itu posisinya, fayam bagi, maka wajiblah an yahtarimahu zahiran wa batinan, hendaklah murid itu menghormati gurunya itu baik secara zahir ataupun batin. Apa maksudnya menghormati secara lahir dan batin?
Amma ihtiramuz zahir, adapun menghormati guru secara zahir itu, fahuwa, maka dia murid itu, alla yujadilahu, janganlah ia mendebat gurunya, mursyidnya, wala yastagila bil ihtijaji, jangan juga ia menyibukkan diri dengan berbantah-bantah ma'ahu, beserta gurunya itu, fi kulli mas'alatin, pada tiap-tiap masalah, wa in alima khatahu, sekalipun murid itu mengetahui akan kesalahan gurunya. Mungkin secara zahir ia mengetahui, tetapi gurunya pun sudah mengetahui, tetapi ada maksud-maksud guru yang tidak diketahui oleh muridnya. Jadi jangan mendebat guru, itulah akhlaknya. Wala yulqiya baina yadayhi sajjadatahu illa waqta ada'is salati, dan janganlah seorang murid itu menghamparkan sajadah gurunya, sajadah yang dipakai gurunya untuk sholat, kecuali pada waktu sholat. Maksudnya agar jangan bentuk pembentangan sajadah itu adalah ucapan sindiran kepada gurunya, untuk bahwa wahai guru sholatlah, seperti itu, seolah-olah kita menyuruh guru kita seperti itu, seolah-olah kita lebih mengetahui daripada guru kita tentang tata cara salat atau waktu salat. Itu adalah bentuk dari buruknya adab. Faiza faraga, dan apabila telah selesai guru dari salat, yarfa'uha, murid itu lalu melipat sajadahnya. Wala yuksira, dan janganlah seorang murid itu memperbanyak nawafil salati, akan sunnah-sunnah salat, bihadratihi, dengan adanya kehadiran guru di depannya. Itu adalah bentuk su'ul adab sebenarnya, meskipun ia salat, memperbagus salat, karena guru ada di depan kita, ya karena proses belajar mengajar akan dimulai, ya harusnya kita bersegera. Wa ya'mala ma ya'muruhu asy-syaikhu minal amali, dan hendaklah mengerjakan murid itu apa yang gurunya perintahkan daripada satu pekerjaan, biqadri wus'ihi, dengan kadar semampu, wa taqatihi, dan sekadar kebisaannya. Itu tentang menghormati dengan zahir. Wa amma ihtiramul batin, adapun menghormati dengan batin, itu maksudnya adalah fahuwa anna kullama yasma'u minasy-syaikhi wa yaqbalu minhu fi zahiri, yaitu apa yang murid itu dengar daripada pembicaraan gurunya itu, ia menerimanya di dalam zahirnya, la yunkiruhu fil batini, dan ia tidak memungkiri apa yang ia terima pada zahirnya, dan ia tidak memungkiri di dalam hatinya. Nah, jangan sampai di luar oke, di dalam tidak. Nah, gitu. La fi'lan wala qaulan, bukan perbuatan ataupun perkataan gurunya yang diingkari itu. Kenapa? Li'an la yattasima, agar tidaklah jatuh, agar tidaklah bersifat murid itu bin nifaqi, dengan kemunafikan. Memang benar, kalau di zahirnya ia setuju, di dalamnya tidak setuju. Nah, wa in lam yastati, jika murid itu tidak mampu mengikuti apa yang menjadi dalil daripada gurunya itu, jadi ia tidak menerima pendapat gurunya itu, ya taruk suhbatahu, maka hendaklah, ini jawab dari ini nih, maka hendaklah ia meninggalkan membersamai gurunya. Jadi pisah saja, jangan ikuti guru seperti itu. Yang rugi itu guru itu mendapati murid yang tidak taat kepadanya. Ila an yuwafiqa batinuhu zahirahu, sampai batinnya itu bisa sesuai dengan zahirnya. Nah, itu akhlak seorang murid. Wa an yahtariza, dan hendaklah murid itu meninggalkan atau menghindari an mujalasati sahibi su'i, daripada bersama orang-orang yang buruk akhlaknya. Jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Liyaqsura wilayata syayatinil jinni wal insi min
batni qalbihi, agar ia murid itu dapat membatasi diri dari pengaruh syaitan, dari jin dan manusia, daripada piring hatinya. Nah, daripada hatinya lah gitu. Fayusofa, maka hati itu bisa dijernihkan an lausi syaitani, daripada kotorannya syaitan. Wa ala kulli halin, dan atas semua keadaan, ayakhtara, ia bisa murid itu memilih al-faqra alal ghina, kefakiran di atas kekayaan. Memang ini sulit ini, karena semua orang itu ingin hidup mewah. Jadi saya membacakan ini bukan berarti saya juga menguasai ilmu-ilmu hati seperti ini. Saya di sini hanya membacakan saja. Nah, suma'lam, kemudian ketahuilah olehmu wahai anak muridku sayang, ayyuhal waladul aziz, anna tasawufa lahu khaslatani, bahwa bertasawuf itu mempunyai dua perkara. Pertama, al-istiqamatu, yaitu istiqamah, was-sukunu anil khalqi, dan kedua adalah menjauhkan diri atau bertenang-tenang dari halayak ramai, artinya menjauhkan diri dari orang-orang. Faman istaqama, siapa orang yang mampu beristiqamah, wa ahsana khuluqahu bin nasi, dan mampu memperbagus akhlaknya kepada orang-orang, wa amalahum bil hilmi, dan bergaul dengan orang-orang itu dengan penuh rasa kasih sayang. Nah, jika seseorang dapat melakukan hal seperti ini, fahuwa sufiyun, maka dia adalah seorang yang sufi. Nah, jadi memang istiqomah itu berat. Oleh karena itu tidak salah ada ungkapan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Satu keistiqomahan itu lebih baik, lebih utama dari 1000 karamah. Wal istiqomatu, dan arti atau definisi istiqomah adalah hiya an yafdiya hazza nafsihi li nafsihi, yaitu ia menebus bagian dirinya itu bagi dirinya. Wa husnul khuluqi bin nasi, dan bagus akhlak kepada orang itu apa artinya? Huwa alla tahmilan nasa ala maradi nafsik, yaitu ia tidak mendorong orang agar mengikuti kemauannya. Bal, akan tetapi, tahmilu nafsaka, engkau mendorong dirimu, ala muradihim, atas apa yang orang-orang inginkan. Lam yukhalifu syar'a, selamat keinginan orang-orang itu tidak menyalahi syara. Summa innaka sa'altani, kemudian wahai muridku sayang, engkau bertanya kepadaku anil ubudiyati, tentang penghambaan. Wahia salah satu asya'a, dia penghambaan itu terdiri dari 3 macam. Ahaduha, pertama, muhafazatu amri syar'i, itu menjaga perintah syara. Kedua, ar-ridha'u bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Kedua adalah ridha dengan ketentuan dan takdir dan pembagian Allah Ta'ala. Orang-orang yang bertasawuf itu pastilah ridha. Tidak ada cerita orang bertasawuf itu dia menggerutu lah gitu. Ketiga, tarku ridha'i nafsika, meninggalkan keridhaan kita, keridhaan nafsu kita, fi talabi ridha'illahi ta'ala, di dalam mencari keridhaannya Allah Ta'ala. Wa sa'altani 'anit tawakkuli, wahai muridku, engkau juga bertanya kepadaku tentang tawakal. Wa huwa, dan dia tawakal itu, antastahkima i'tiqadaka, bahwa engkau menguatkan keyakinanmu billahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala, fima wa'ada, pada apa yang dijanjikan oleh Allah. Yaitu anta taqidah, bahwa engkau meyakini annama qaddara laka, atas apa yang sudah ditakdirkan, digariskan padamu itu, nah saya silu ilaika, akan sampai kepadamu. Kalau itu memang sudah ditakdirkan kepada kita, la mahalata, nah tidak ada selainnya, artinya pastilah akan sampai kepada kita. Wa in ijtihada, sekalipun berusahalah, man fil alami, semua orang yang di dunia ini, ala sarfihi angka, di dalam memalingkan sesuatu yang kamu itu sudah ditakdirkan.
sesuatu itu. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, semua orang yang berusaha menghalangi itu tidak akan mampu. Dan sebaliknya, wa ma lam yuktab laka, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan bagimu itu la yasila ilaika, tidak akan sampai kepadamu. Wa in sa'adaka, sekalipun semua orang membantu, yaitu wa in sa'adaka jami'ul alami, sekalipun semua orang di dunia ini membantu kita untuk mendapatkannya. Wasa'altani 'anil ikhlasi, wahai anak buah, anak murid sayanganku. Wahai anakku sayang, engkau juga bertanya kepadaku anil ikhlasi, tentang keikhlasan. Wahwa, dan dia ikhlas itu antakuna a'maluka kullaha lillahi ta'ala, bahwasanya adalah amal-amalmu itu semuanya yang engkau kerjakan itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itulah ikhlas. La yartahu qalbuka, tidak bahagialah hatimu itu bimahamidin nasi, dengan pujian-pujian orang. Ada orang yang memuji kita, kita biasa saja. Tidak mekar hati kita lah gitu. Walaupun sebenarnya ketika kita mendapatkan pujian sebagai manusia biasa, ya tentunya kita akan merasa senang lah gitu. Wala ta'sabi madzamihim, dan janganlah engkau berputus asa dengan celaan-celaan mereka. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu wahai anakku sayang, anna riya'a yutawalladu min ta'zimil khalqi, bahwa sifat riya itu dimunculkan dari mengagungkan orang, atau dilahirkan dari mengagungkan orang. Kenapa? Apa maksudnya? Ada orang yang kita hormati, orang yang kita respect lah gitu. Nah, ketika melihat orang itu, kita mengeluarkan sesuatu yang dapat menimbulkan riya, agar kita mendapatkan pujian dari orang yang kita agungkan itu. Wa ilajuhu, dan obatnya adalah antarahum musakharil qadrati, bahwa engkau melihat orang itu tidak dapat mengontrol apapun sebenarnya. Dia itu masih di dalam kontrol Allah. Dia tidak bisa artinya kita ingat dia itu hanyalah makhluk yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita harus ingat bahwa orang yang kita hormati itu sebenarnya adalah manusia biasa yang tidak dapat berbuat apa-apa. Watahsabuhum, dan engkau mengira atau engkau menyangka atau engkau anggap orang yang engkau besarkan, orang yang engkau harapkan pujian darinya itu kal jamadati, seperti benda mati. Nah, seharusnya kita anggap dia seperti itu. Fi adami qudrati isalir rahati wal masyaqqati, di dalam ketiadaan mampu orang itu menyampaikan kepada kita satu kemanfaatan ataupun kesulitan. Kenapa litahlusa, agar engkau terbebas, kata Imam Ghazali, min mura'atihim, dari bersifat riya kepada mereka. Wa mata tahsibuhum zawil qudratin wa iradatin, dan kapanpun engkau menganggap orang itu adalah orang yang mempunyai kudrat dan iradat, mempunyai sifat kemampuan dan kehendak, la yub'ida anka, kamu tidak akan pernah bisa menjauh. Ar-riya'u, yaitu sifat riya itu tidak akan pernah menjauh darimu kalau kita masih menyangka orang itu mampu dan mempunyai kehendak. Nah, semoga ada manfaatnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, silahkan diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.